telah hadir di tempat acara dengan tabuhan FIFA sebagai tanda rasa syukur dan juga penghormatan. Kehadiran Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dalam konferensi ketiga analisis Papua strategis tahun 2002 pun mendapat sambutan hangat dari keluarga besar warga Pasundan yang menetap di tanah Papua. Kehadiran Gubernur Jawa Barat itu disambut langsung oleh Ketua Umum DPP Paguyuban Pasundan di bawah kepemimpinan Irianto Pawika. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, tentunya disambut dan diterima selain oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Wali Kota Jayapura, tetapi juga diterima oleh Ketua Paguyuban Papua Jawa Barat Banten, Kang Irianto, beserta ketua-ketua DPC dan para sesepuh dari Paguyuban Pasundan Papua. Hadirin, bolehlah kita berikan aplaus yang meriah untuk kehadiran Gubernur Jawa Barat. Banggakan Deddy boleh mencoba. Kehadiran Gubernur Jawa Barat ini tidak saja membawa sukacita bagi masyarakat Sunda yang ada di tanah Papua, tetapi nampak seluruh masyarakat yang hadir sangat senang menyambut kehadiran orang nomor satu di Jawa Barat yang akrab dikenal dengan sebutan Kang Deddy. Ketua Umum DPP Pasundan Provinsi Papua Irianto Pawika menyampaikan apresiasi kepada panitia konferensi APS Treki yang telah memberikan kesempatan kepada Deddy Mulyadi untuk berbagi pengalaman dan gagasan pembangunan di tanah Papua. Irianto Pawika, Ketua Umum Pasundan Papua, Sampurasun. Hari ini saya bersama rekan-rekan DPW, DPC dari Boboto serta warga Sunda yang ada di tanah Papua diberikan kesempatan oleh panitia penyelenggara konferensi APS yang ketiga, ya, di mana yang menjadi keynote speaker-nya adalah gubernur kami, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Kami sebagai warga Sunda, terutama saya Ketua Paguyuban yang membawahi warga Jawa Barat di Papua, sangat berterima kasih. Ya, semoga kedatangan Kang Deddy memberikan manfaat bagi kami, khususnya warga Sunda yang ada di Papua dan warga Papua khususnya yang ada bersama-sama juga yang sudah hidup bersama dengan orang Sunda. Ya, harapan saya bagaimana strategi etnosain yang diharapkan dari panitia APS untuk Bapak Gubernur kami, Bapak KDM alias Bapak Aing, bisa dipresentasikan dan bisa diterima oleh masyarakat Papua dalam hal yang mereka inginkan, yang sudah mereka komunikasikan dengan gubernur kami. Sekali lagi atas nama keluarga besar Jawa Barat, warga Sunda di tanah Papua, saya ucapkan wilujeng sumping untuk Bapak KDM di tanah Papua. Hatur nuhun.
Sementara itu, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa masa depan pembangunan Papua harus dibangun dengan menghormati identitas budaya masyarakat adat yang telah hidup dan menjaga tanah Papua selama berabad-abad. Sebagai pimpinan grup WA yang membuat pertemuan hari ini sampai mengundang saya menambah mindset sama seperti orang Sunda dan orang Jawa, memasukkan teknokrasi bagi kaum perasa. Kalau teknokrasi dipegang oleh perasa, maka teknokrasinya menjadi etnoscience. Negara lain mengajarkan teknokrasi, tapi tidak mengajarkan perasaan. Kita punya perasaan, kita punya teknokrasi. Di tangan orang-orang yang punya rasa, maka senjata tidak akan dibuat untuk menjadi perang. Senjata akan dibuat untuk kemanusiaan dan keadilan. Nah, karena hari ini yang menjadi problem dari teknokrasi, maka pendekatan Papua ke depan, saya tidak mungkin saya melebihi. Maka Guamen, tata ruangnya harus dikembalikan pada tata ruang yang berbasis teknosentris. Tata ruang berbasis semesta, tata ruang berbasis budaya, tata ruang berbasis energi. Kenapa? Sementara itu, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan analisis Papua strategis ketiga yang berlangsung di Kota Jayapura. Papua secara lebih adil, inklusif, dan bermartabat. Pemerintah pusat melalui visi besar Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto juga terus menegaskan bahwa Papua adalah masa depan strategis Indonesia di kawasan Pasifik. Karena itu, pembangunan Papua tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur fisik semata, tetapi juga harus membangun manusia Papua, melindungi ruang hidup masyarakat adat, memperkuat budaya lokal, serta menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Dalam konteks itulah tema konferensi 3 analisis Papua strategis tahun ini, inovasi pembangunan Papua berbasis etnoscience, menjadi sangat relevan. Pendekatan etnoscience merupakan jembatan antara pengetahuan lokal masyarakat adat dengan ilmu pengetahuan modern. Pendekatan ini mengajar kepada kita bahwa pembangunan Papua harus tumbuh dari akar budaya masyarakatnya sendiri. Papua memiliki kekayaan nilai, pengetahuan tradisional, sistem sosial, dan kearifan. Sunda Papua, Sunda Papua, Sunda Papua, Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.